Saya Fatur. Berada di komunitas dan lingkaran dakwah membuat saya semakin ingin belajar, semakin ingin memahami lebih dalam tentang Islam. Tapi apa ada masjid-masjid seperti itu di Indonesia ini? Kalau kita hanya melihat di foto saja, maka kita akan berhenti pada masjid sebagai tempat sholat begitu. Tapi kalau kita mengunjungi masjid-masjid itu, maka kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bukan hanya dari bangunannya, tapi juga dari sejarahnya, bagaimana dia dari waktu ke waktu, khususnya masjid-masjid tua yang telah teruji oleh zaman, gitu kan. Selamat datang di catatan perjalanan kami, Khasanah Masjid Nusantara. Saya Fatur, sedang menelusuri jejak sejarah dan arsitektur masjid-masjid bersejarah di Nusantara. Ini sotonya Kudus nih khas banget ya Pak? Rasanya, penyajiannya, dan terutama dagingnya. Karena di Kudus kita menemukan soto kerbau. Betul. Yang mungkin tidak banyak dijumpai di tempat lain. Iya. Nah, saya dengar katanya soto Kudus yang pakai kerbau ini ya warisannya Sunan Kudus juga yang mengajarkan toleransi lewat makanan gitu, benar Ya, nggak? masyarakat Kudus meyakini narasi itu, sehingga pesan bahwa dakwah itu bisa dilakukan dengan banyak cara, bukan hanya dengan ceramah tapi sampai ke makanan juga, dan dakwah dengan cara toleran itu akan lebih meresap ke dalam hati. Karena di masa silam banyak pemeluk Hindu yang tidak memakan sapi karena itu binatang yang disucikan, maka dipilihlah kerbau sebagai saudaranya sapi yang bisa diterima. Nah, itu kan hikmahnya adalah kalau tanpa melanggar akidah dan kita bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih diterima, maka dalam banyak hal kita bisa lebih dekat dengan mereka. Dan dakwah lewat mulut turun ke hati lalu ke perut. Wah, ini menaranya Pak? Yes. Bentuknya, luar biasa kan? Masya Allah, bentuknya khas sekali ya. Ya. Apa cerita di balik menara ini Pak? Jadi menara ini memang bangunan yang istimewa, bukan hanya dia mirip dengan bangunan yang sudah ada sebelumnya, tapi juga tidak pernah diulang di masjid yang lain, itu kan. Nah, secara tipologis atau kemiripan bangunan, paling mirip sebenarnya bukan dengan candi, tapi kalau di Bali kita kenal dengan nama Bali Kulkul. Iya. Bali Kulkul itu kalau pura ada di depan, bagian yang tidak sakral untuk membunyikan kentongan. Artinya dia bangunan untuk mewartakan. Iya. Nah, di sini ada satu sebagai monumen, dua sebagai sarana untuk mewartakan entah dengan kentongan ataupun azan, dan yang ketiga untuk ru'yatul hilal, untuk melihat melihat hilal atau bulan sabit sebagai penanda awal bulan Hijriah. Itu kalau dari atas kita bisa melihat cakrawala. Secara bersih. cakrawalanya sangat bersih dari atas sana. Ya, sehingga menggunakan idiom-idiom yang lama tapi untuk fungsi syiar yang jelas di sini. Gitu. Kita akan melihat lebih jelas di dalam Pak. Siap. Ayo. Yuk. Jadi ini ada menara, ini kubahnya. Iya. Ini sebenarnya agak kontras ya kalau kita lihat dari. Ya, di sini kita melihat bangunan. seperti pameran arsitektur saja. Iya. Yang belakang itu tipikal masjid-masjid bukan hanya di Jawa tapi bahkan di seluruh Indonesia. Iya. Mirip seperti itu. Betul. Ini tidak mirip dengan mana-mana, Betul. gitu kan? Jadi ini elemen unik, itu elemen tipikal, dan ini elemen global, itulah. Karena kita menjumpai ini di banyak masjid di seantero dunia, sehingga masjid ini menjalin relasi yang ekstensif, baik dengan lingkungan di sekitarnya maupun dengan masa lalunya,
dan aspirasi globalnya. Kalau kita melihat itu Al-Masjidil Aqsa, Iya. Menara Kudus itu kan. Itu dipasang tahun 1981. 1981 Ya, untuk mengingatkan bahwa nama aslinya itu Masjidil Aqsa loh. Oh. Waktu itu semangat kebangkitan Islam abad ke-15 Hijriyah itu membuat para pengelola masjid ini berharap bahwa semangat yang awal itu bisa dihidupkan lagi untuk memulihkan kejayaan Islam itu. Ini juga ada unsur-unsur Cina mungkin ya, Ya, yang keramik-keramik di sini keramik-keramik. macam-macam sebenarnya, ada Cina, ada Vietnam itu. Oh. Tapi bahwa relasi global tadi, Kudus itu kota dagang itu kan, sehingga menjalin banyak hubungan dari berbagai bangsa di dunia ini. Iya, iya. Dan jejaknya sangat terasa di sini. Kalau yang Gapura Arya Penangsang Ada itu, Penangsang itu, yang itu. ya. Oh, oke. Kalau satu lagi apa, Tajuk? Tajuk dari Arya Penangsang nanti kita ke sana. Oh, kita akan lihat sana. Lurus, bisa lewat sini, bisa lewat Arya Penangsang. Oke. Oke, siap. Kita masuk ke masjid dulu. Siap, ayo. Bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Ini ya, masjidnya. Yuk, Jadi- kita kalau mau wudhu dulu sebelah sana. Baik. Tempat wudhu itu juga spesial karena yang lain itu kolam, yang di sini pancuran. Jadi sejak zaman kuno itu sudah pancuran wudhu. Udah pancuran wudhu. Iya. Kita sudah berada di dalam Masjid Menara Kudus. Ya. Ini apa yang paling istimewa, Pak, dari masjid ini? Iya, masjid ini dibuat dengan nama Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds atau Kudus dalam lidah Iya. kita. Sehingga nama tempat dan nama bangunan itu sangat spesial. Karena itu satu-satunya bangunan di Indonesia yang merujuk pada tanah suci di Yerusalem. Iya. Al-Quds itu kan artinya Yerusalem, sementara Al-Aqsa itu adalah masjid Kompleks suci yang ada masjidnya, di pusat kota Yerusalem. Dan dua nama itu terpampang dengan jelas di prasasti yang bisa kita lihat di atas mihrab itu. Itu adalah prasasti masjid yang tertua di Asia Tenggara, sehingga dia menjadi rujukan yang sangat penting bahwa ada seorang tokoh yang bernama Syekh Ja'far Shadiq, nama suci juga yang dari khasanah Islam yang di masa paling awal itu, mendirikan Biladil Quds, kota Kudus, di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Iya, iya. Nah, menara itu menjadi populer karena di depan itu ada menara yang sangat khas. Banyak orang bilang itu seperti candi. Dari sini kita bisa melihat bahwa dakwah itu menyampaikan pesan-pesan semesta global dalam kemasan lokal. Wujudnya boleh seperti candi, tapi kesuciannya sebagaimana Al-Quds di Yerusalem gitu. iya. Dan kebetulan di tanggal itu juga tertera 19 Rajab saat berdirinya bangunan ini, 19 Rajab 956 Hijri. Artinya beberapa hari sebelum Isra Mi'raj. Nah, saya kira ada kaitan yang erat antara Mi'raj yang berangkat dari Al-Quds di Yerusalem, dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan keberadaan masjid ini dengan nama yang sama. Gitu. Kan Bapak nulis buku menjelang 500 tahun Masjid Iya. Al-Aqsa Menara Kudus Yes. ini, Pak. Dan ada kronologis yang menarik ya, bagaimana kemudian mihrab ini ada di tahun 15 sekian, baru kemudian di 400 tahun berikutnya. Itu Ya. gimana cerita kronologisnya? Ya, jadi Sunan Kudus itu semula adalah qadhi atau menjabat sebagai hakim agung di Demak. Ya. Maka beliau banyak aktif di sana. Sekembali beliau sesudah menyelesaikan masa jabatan di Demak, membina desa Tajuk, semula namanya ini menjadi kota Al-Quds. Tempat ibadahnya dulu kecil di sebelah kira-kira 200 meter di utara, namanya Langgar Dalem. Iya. Nah, sesudah besar halamannya, maka didirikanlah di sini. Sehingga ini menjadi penanda peran baru beliau dan kota yang dibinanya. Dibina oleh beliau. Nah, dulu masjid ini sebenarnya juga tidak besar. Iya. Berbeda dengan Masjid Demak yang membuat ruang sholat itu besar sekali.
tampaknya dakwah di sini lebih bersifat jejaring. Sehingga ada banyak masjid-masjid berukuran ya 10 kali 10 lah gitu kan. Itu yang terletak di beberapa tempat. Sunan sendiri mendirikan langgar dalam, Masjid Madureksan ada di depan situ itu persis, dan Masjid Menara ada di sini. Berarti kan gapura ini. Iya, ini yang menarik kok kayak di tengah-tengah ruang sholat, tapi ada bangunan gapura ini. Karena dulu sebenarnya masjid itu cuma sampai di sini, itu gapura halaman. Jadi itu pembatas halaman. Berarti ya memang kecil sekali. Bangunannya kecil sekali karena mihrab itu asli. Kalau dilihat dari arah sana kita masih melihat susun bata yang aslinya itu ya memang posisinya di situ itu gitu. Dan masjid hanya sampai sebatas ini, sehingga masjid ini bangunan kecil dengan halaman yang luas. Tempat siapa saja bisa berkumpul, yang membuat relasi menjadi lebih rileks itu. Apalagi Pak istimewanya di masjid ini? Bangunan sesudah tadi saya menceritakan 400 tahun lalu terjadi kebangkitan ekonomi dan keagamaan di Kudus tahun 1919 itu mulai momentum kesuksesan bisnis kretek di sini yang juga mendorong mereka untuk mendirikan kajian keagamaan yang lebih mapan. Maka pada saat itu masjid ini diperluas sampai batas di situ itu. Lalu didirikanlah, dulunya ada di sebelah sini ini Madrasah Qudsiyah. Madrasah Qudsiyah. Sekarang pindah karena sudah terlalu besar gitu. Tapi cikal bakalnya tahun 1919, jadi beberapa tahun yang lalu itu peringatan 100 tahun Madrasah Qudsiyah. Kalau yang keterkaitan sejarah antara memang tadi Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus dengan Kudusnya dengan Al-Quds itu sendiri, apalagi sih Pak yang bisa kita tahu hikmahnya? Ya, jadi ada keinginan atau ada semangat untuk membangun relasi dengan tanah suci. Sehingga kalau dalam kisah-kisah tradisional, Masjid Demak itu diasosiasikan dengan Mekah. Karena Sunan Kalijogo meletakkan tangannya satu sisi di sini dan satu tangan di Ka'bah, itu artinya kedekatan seperti itu. Dan Kadilangu, tempat pemakaman Sunan Kalijogo, kadang diasosiasikan dengan Madinah. Maka di sini dihubungkan dengan Al-Aqsa itu. Tapi di sini yang paling kuat karena ada prasasti sekaligus ada bangunannya yang istimewa tadi. Kalau kita melihat, mungkin orang melihat ini banyak yang menganggapnya seperti candi, tapi yang dominan sebenarnya tangga, sehingga itu kan seperti monumen Mi'raj gitu kan. Untuk menjangkau langit. Kalau kita berkesempatan naik ke atas, maka terasa sekali bahwa dari bumi ke langit itu ya dijangkau lewat monumen istimewa ini. Serambi ini juga babak berikutnya karena di sini dibangun pada tahun 1927, hampir bareng dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan para ulama di Kudus berperan besar untuk pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama itu. Lalu ditandai dengan pembangunan ini. Yang terakhir adalah bagian serambi depan yang ada kubahnya, itu dibangun tahun 1933. Waktu itu dinamika sudah menjadi kuat, nah gambar-gambar sudah beredar banyak, maka Masjidil Aqsa-nya atau Dome of the Rock di sana mulai diterapkan di situ, mulai ada berkubah. Dulunya orang nggak punya gambaran tentang itu kan. Sekarang lalu terlihat ada bagian berkubah yang menggambarkan serupa dengan Masjidil Aqsa itu. Kalau kita lihat di depan ada prasasti di fasad atau muka masjid itu yang menandai untuk mengingatkan kembali ini namanya Masjidil Aqsa loh gitu. Kalau kita kembali ke masa awal ketika Sunan Kudus mulai memimpin wilayah ini, beliau bukan hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin umat dan kota Kudus pada umumnya. Maka di sini tempat untuk menyelenggarakan audiensi yang biasa disebut dengan nama pendopo tajuk. Dan memang dibuat rendah gini. Bentuknya rendah, jadi atap rendah itu mengajari akhlak untuk kalau menghadap ya sopan lah gitu kan. Nah, sementara di dua ini bangsal untuk orang yang menghadap disebut bangsal bubut. Bangsal bubut. Ya. Ini ada semacam atap di dalamnya, ini apa ini?
Ya ini bangsal bubutnya yang ini. Oh, Ini ini. untuk melindungi supaya bangsal bubutnya nggak rusak. Oh, yang disebut bangsal bubut yang itu. Ya. Oh iya iya. Iya. Gini, kita bisa duduk di sini sambil melihat di dalamnya. Nah, ini ada ya semacam kalau kita lihat ukirannya kan kayak kiswah ya, warna-warnanya. Ornamen itu. Ornamennya Iya. ya. Di sini, jadi ini kalau ukiran kayu ini dalam tradisi arsitektur pesisiran biasa disebut dengan nama rogomoyo. Rogomoyo. Yang khusus untuk bangunan-bangunan keagamaan atau yang dimuliakan. Peninggalan penting lainnya dari Sunan adalah keris yang disimpan di atas itu, Kiai Cintoko itu. Oh, Di kotak atas itu. di kota. Oh iya ya, betul betul ada Ya, kotak di situ. itu jejak budaya yang ditinggalkan oleh beliau. Nanti pada tanggal 1 Muharram itu akan dibersihkan untuk melestarikan, mengawetkan itu. Kembalikan lagi sambil serangkaian event untuk menuju Bukoluwur pada tanggal 10 Muharram. Pak Zainal, saya terima kasih banyak Pak sudah dapat kesempatan melihat suasana masjid yang begitu indah. Sampai sekarang ada menikmati ademnya dan luar biasanya suasana rumah adat Kudus ini. Matur nuwun sanget ini. Terima kasih banyak Pak. Nggih, sama-sama. Memang kalau kita ada tamu, biasanya memang kita ajak singgah di sini untuk melihat apa yang kita punya. Ini rumah adat khas Kudus satu-satunya yang paling terbaik di Kudus saat ini. Luar biasa. Ini juga rumah peninggalan sesepuh kita, sudah ratusan tahun ada. Ya, ya, ya. Ini saya tuh pertama kali ke Kudus Pak. Jadi pertama kali makan soto Kudus di Kudusnya langsung ke masjidnya, langsung ke rumah ini lagi. Wah, istimewa tuh. Kalau kesininya nanti pas buka luar malah ada menu istimewa di sini. Oh, apa itu Pak? Ada nasi jangkrik, ada nanti nasi uyah asem. Wah, sebelum ke sana. Wah, ini kalau kita lihat Kudus ini Pak ya, masyarakat setempatnya, warganya, apakah memang setiap aktivitas itu selalu berkaitan dengan masjid dan juga Sunan Kudus Pak? Nggih, memang masjid dan menara Sunan Kudus sering digunakan untuk ikon-ikon, baik itu masyarakat Kudus sendiri, di pemerintah daerah, ataupun kita sendiri yang mengelola masjid dan menara sini. Setiap kita ada event apapun, kita tonjolkan untuk masjid dan menara Sunan Kudus. Oh, kalau eventnya sendiri di masjid ini ataupun kemudian juga sekitarnya, ada berapa banyak sih tradisi budaya event yang dilaksanakan dalam setahun itu? Dalam setahun di sini kurang lebih ada 8 event besarnya itu ya? Hampir setiap bulan ada event. Yang pertama nanti di bulan Syawal kita kebetulan eventnya hanya silaturahim semua warga desa dan pengurus Yayasan Masjid Menara Sunan Kudus. Kayak Syawalan gitu. Syawalan. Kemudian nanti ada lagi di bulan besar kalau kita menamakan, yaitu Idul Adha, kurban, hari raya kurban. Kita setiap bulan hari raya kurban kita melaksanakan kurban, kita menerima hewan, terutama kerbau dan kambing, kita sembelih dan kita bagikan ke seluruh masyarakat warga yang ada di Kudus. Dan selain kita proaktif, kita distribusikan, kita mempunyai Korcam. Korcam itu koordinator di per kecamatan. Jadi setiap Korcam, setiap kecamatan kita suruh untuk mencari daerah-daerah minus yang tidak ada korban. Nanti kita distribusi daging korban yang ada di sini. Jadi kita proaktif, kita lewat koordinator kecamatan tadi, kita keliling ke desa-desa yang di situ minus korban. Nanti kita kasih daging kurban. Syawalan, kurban, terus apa lagi? Kemudian nanti setelah itu, setelah kurban nanti ada acara buka luwur. Kita mulai dengan jamas pusaka. Jamas pusaka itu biasanya hari Tasrek, hari Senin
atau Kamis tasrek pertama setelah tasrek. Nanti bila nek dulu Senin ya kita hari Senin untuk jamaah, kalau dulu setelah tasrek itu duluan Kamis ya nanti hari Kamis. Setelah itu nanti mulai tanggal 1 Suro sampai 10 Suro full itu acara buka luwur. Mohon maaf, Pak, buka luwur itu sebenarnya agenda apa, Pak? Buka luwur adalah kalau biasanya di sana-sana dikenal dengan haul Sunan, misalnya Sunan Kalijogo atau mana, di sini kita namakan buka luwur atau salin luwur karena apa, sampai saat ini kita belum menemukan untuk tahun, bulan ataupun tanggal meninggalnya Kanjeng Sunan Kudus. Makanya namanya nanti kalau hall berarti kan harus ada hall yang keberapa. Betul. Dikarenakan kita juga belum tahu untuk hari pasnya, hari bulan dan tanggalnya, kita ganti salin luwur. Salin luwur itu intinya acara nanti doa bersama, kemudian juga mori yang ada di Kanjeng Sunan Kudus kita ganti yang baru. Setelah itu apa lagi eventnya? Setelah itu nanti ada taksis, event yang besar. Taksis itu adalah perayaan berdirinya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Seperti kemarin yaitu di bulan Rajab, taksis berdirinya Masjid Menara Kudus yang ke-490. Masya Allah. Berdirinya 19 Rajab 956 Hijriah. Nah, nih kalau dalam event-event itu gimana peran warga dan juga para pemuda itu, Pak? Apakah memang bisa terlibat aktif? Semua kegiatan yang ada di sini itu pelaksana. Kalau kita menyebut OC, Organizing Committee, itu semua warga, kita utamakan warga di sekitar Menara Kudus. Tapi tidak menutup kemungkinan warga-warga di luar kecamatan kota atau bahkan di luar desa kauman kita libatkan. Iya. Seperti acara buka luwur itu kita melibatkan panitia, perewang, dan pekerja itu sekitar 1.150. 1.150. Ini panitianya aja sebesar itu ya, itu Pak? kita bagi menjadi 3 kelompok. Panitia inti, kemudian ada perewang. Perewang itu membantu tapi dengan tanpa imbalan. Kemudian yang ketiga ada hal-hal yang mungkin panitia dan perewang tidak bisa dilaksanakan, itu kita mengambil pekerja. Kita melibatkan sekitar 1.150 orang. Itu acara selama 10 hari. 10 hari, luar biasa. Jadi peran masyarakat pun begitu luas ya untuk event-event atau tradisi budaya yang ada di sini. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan soal nasi jangkrik dan uyah asem. Benar saya nyebutnya, Pak? Iya, betul. Itu saya dengar sampai 25.000 porsi dibagikan. Itu gimana ceritanya, Pak? Di setiap acara buka luwur, alhamdulillah kita memasak sekitar 9 ton. 9 ton beras. Kemudian kerbau yang tahun kemarin kita menyembelih kerbau sekitar 22 ekor kerbau. Kambing sekitar 80 ekor. Kita masak, ada masak nasi jangkrik, ada uyah asem. Itu menghasilkan bungkusan tahun kemarin sekitar 40 ribuan lebih. Nasi bungkus. Jadi bukan 25.000, 40.000. Oh, dahsyat, Pak. Itu juga seperti biasanya yang sebagian katakan separuh sekitar 20.000 kita bagikan di sekitar sini. Nanti kita membuka antrean untuk masyarakat umum, siapa yang mau mengantri nanti mendapat nasi bungkus. Dan sebagian lagi seperti di Korban, kita mempunyai koordinator kecamatan, kita bagikan ke seluruh masyarakat di sekitar Kudus. Kita distribusikan karena pelaksanaan buka luwur itu semuanya yang kita masak itu sedekah dari semua warga, baik yang di Kudus maupun di luar Kudus, dan itu juga tidak menutup kemungkinan yang menyumbang bukan semuanya orang Muslim, non-Muslim juga banyak yang ikut menyumbang. Makanya
apa yang dia manahkan kepada kita, kita kembalikan kepada masyarakat luas. Berarti pun makanan ini non-muslim juga ikut dibagikan? Juga ikut dibagikan. Biasa, Jadi juga banyak yang ikut ngantri dan juga kita membagikan termasuk ke narapidana juga kita kasih, termasuk narapidana teroris juga kita kasih, pokoknya semua kalangan termasuk dari FKUB kan itu lintas agama kita kasih semua. Luar biasa, berarti ya nih peran Masjid Menara Kudus nih begitu terasa semua kalangan dan lintas generasi ya melalui event-event ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ya? Ya, inilah menara yang istimewa itu, the one and only in the world itu. Silahkan, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Rajab adalah Isra Mi'raj, maka tangga ini kan kita diibaratkan menjangkau langit dari bumi, dari Masjidil Aqsa ke Sidrah Al-Muntaha. Masya Allah. Itu ada semacam tulisan ya di depan gerbang menara Ya, itu? itu menandai tahun perbaikan. Oh, Ya. ya. Ke atas banget. Oh. Wow, wow, masya Allah. Jadi nabuh beduk di sini ya berarti ya, Mas ya? 5 sholat fardu di sini, masya Allah. Pak, saya sangat tertarik ini bagaimana pengunjung begitu padat di masjid ini. Ini rata-rata berapa jumlah pengunjung yang ziarah ke masjid maupun ke makam Kanjeng Sunan Kudus? Dan yang paling jauh dari mana ya Pak? Untuk pengunjung di Masjid Menara dan juga makam Sunan Kudus, memang ada pengunjung bisa banyak itu tergantung di bulan-bulan, di waktu-waktu apa saja. Salah satunya di bulan ini menjelang puasa, kemudian di bulan setelah Lebaran, kemudian yang paling ramai itu di bulan Muharram, waktu kita ada agenda acara buka luwur. Yeah. Dan kita di sini ada mempunyai CCTV, people counting, yang bisa menghitung jumlah peziarah, entah itu 1 menit berapa orang, 1 jam, bahkan tiap hari rata-rata jumlah berapa, itu kita bisa menghitungnya. Oh ya. Dan paling jauh dari mana ini Pak biasanya? Untuk peziarah paling jauh setahu saya dari Malaysia. Oh, jadi dari luar negeri pun Malaysia, dari ada luar yang negeri, dari datang seluruh untuk berziarah. Nusantara ada. Ya. Kemudian juga yang dari luar negeri yang paling banyak memang kunjungan wisata. Kalau peziarah rata-rata yang paling banyak dari Malaysia. Ya. Kemudian ziarah sekitar per hari itu sekitar 10.000 peziarah. 10.000 10.000 peziarah. peziarah. Masya Allah, luar biasa ramai Iya, di sekali. bulan-bulan tertentu. Ramai betul yang dilayani oleh Masjid Menara Kudus ini, Pak. Alhamdulillah. Kalau di bulan Ramadan ini apa agenda khususnya? Iya, di bulan Ramadan sudah kita laksanakan sejak dari dulu, sejak di zaman Mbah Buyut kita,
Di sini itu fokus di mulai tanggal 3 Ramadan itu sampai nanti 27 yang dilaksanakan. Kalau di sana-sana kita biasanya namanya remaja masjid, kita ada namanya pengajian pitulasan. Itu semua anak muda yang pegang acara pengajian pitulasan. Pengajian pitulasan sore menjelang maghrib, sebelum maghrib jam 4:30 kita ada pengajian kitab di Pendopo Tajuk. Kemudian malam habis sholat tarawih kalau di masjid sini itu sambil khataman 30 juz, jadi tiap malam 1 juz yang dibaca Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu mulai jam 8, setengah 9 malam kita ada acara darusan umum, tempatnya di Gedung Menara. Darusan umum 1 jam, nanti setelah itu baru Mau'idhah Hasanah dari ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di Kudus, biasanya 3 sampai 15 kiai-kiai lokal dari Kudus. Nanti setelah 15 ke atas sampai nanti khataman penutupan kita banyak mendatangkan dari luar kota. Untuk jumlah yang ngaji sekitar tiap malam sekitar 750 sampai 1000. Kenapa kita bisa tahu menghitung 750 sampai 1000? Kita biasa menyiapi kopi. Kita hitung dari gelas. Dari gelas kopi. Gelas yang kita cuci tiap malam itu jumlahnya berapa? Oh, berarti pengunjung malam ini sekian. Waduh, dahsyat. Nah, itu kita mulai jam 8:30, nanti selesai jam 11, paling lama jam 12 malam. Nanti kemudian lagi pagi setelah subuh kita ada pengajian lagi tafsir Al-Quran di Masjid Menara. Itu kita lakukan full mulai tanggal 3 sampai tanggal 27. Saya dengar ada tradisi untuk menyambut Ramadan itu mengumumkan dengan cara menabuh beduk. Apa tadi namanya? Dandangan gitu, Pak. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Iya, kalau sebelum menjelang Ramadan, kita ada tradisi tabuh beduk dandang. Dandang. Tabuh beduk dandang. Kalau di luar orang taunya dandangan, ya itu kita juga mempunyai predikat warisan budaya tak benda. Itu sertifikat dandangan. Itu intinya dari dulu ceritanya masyarakat Kudus menjelang bulan Ramadan menunggu pengumuman dari Kanjeng Sunan Kudus bahwa menunggu kapan puasa. Kalau nanti besok puasa berarti masyarakat berkumpul di sekitar masjid. Kemudian juga karena banyak masyarakat yang berkumpul, banyak orang yang sambil berjualan di sekitar sini. Gitu. Nah itu nanti setelah ada pengumuman dari Kanjeng Sunan Kudus bahwa besok puasa, beduknya ditabuh. Nah, berarti itu jauh sebelum ada pemerintahan, sebelum ada Indonesia Merdeka, sebelum ada Kabupaten Kudus sudah menjadi rujukan untuk awal bulan Ramadan. Betul, makanya saya dengar juga bagaimana Kudus masjidnya menjadi rujukan ilmu falak ya. Karena jauh sebelum itu pun memang sudah ada tradisi bagaimana mengumumkan itu dengan cara menabuh beduk tadi ya. Iya. Memang dari sejak zaman nenek moyang kita juga zaman Kanjeng Sunan Kudus memang yang menjadi rujukan untuk penentuan awal Ramadan dari sini. Dari Menara Kudus. Itu yang ini saya penasaran, yang mukul beduk ini siapa, Pak? Yang mukul beduk itu dari sesepuh yang ada di Menara sini, juga kalau nanti ada dari pemerintah daerah ikut juga nanti
ikut menabuh. Berarti memang ada yang secara khusus juga bertugas Ya. untuk Acaranya itu nanti kita sebelum tabuh beduk kita mengumpulkan masyarakat, ada sedikit ceramah atau cerita tentang tabuh beduk dandang. Nanti setelah tabuh beduk dandang kita ada makan bersama dengan warga dengan menu-menu khas yang ada di Luar Kudus. biasa. Inilah cara bagaimana kita bergembira menyambut bulan Ramadan bulan sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wah, alhamdulillah tadi kita udah keliling-keliling masjid ya, Pak. Yes. Wah, ini istirahat Alhamdulillah. ngeteh-ngeteh dulu di rumah tradisional yang kental banget loh, Pak. Kalau saya lihat ukirannya ini sangat original sekali. Sebenarnya ini rumah apa tuh, Pak? Ya, saudara-saudara kita di Kudus menyebut ini sebagai rumah adat yang semula adalah milik salah satu keluarga yang terletak persis di samping Masjid Menara dan sekarang menjadi bagian dari kepemilikan masjid. Ada beberapa rumah yang serupa dengan ini, cuma ini yang paling bagus dan paling besar, paling dekat masjid itu, sehingga kita bisa menyaksikan khasanah yang luar biasa. Secara umum langgam ini biasa disebut dengan nama rumah pencu. Rumah pencu sangat mirip dengan rumah joglo yang biasa kita jumpai di Jogja atau Solo, gitu kan. Hanya ada beberapa hal yang secara fundamental membedakan dengan rumah-rumah di tempat itu. Yang pertama, rumah pencu biasanya atapnya lebih menjulang, gitu. Maka namanya pencu. Pencu itu artinya menonjol ke atas, gitu. Biasanya juga terdiri atas satu bangunan dengan dua bangunan di samping, tidak punya pendopo yang ada di depannya. Nah, kalau kita melihat kekayaan arsitektur yang ada di sini, maka setidaknya ada tiga hal penting yang membedakan rumah pencu ini atau menjadikan rumah adat pencu ini menjadi istimewa. Satu adalah Kudus itu terletak di wilayah pesisir, sehingga interaksi budayanya sangat tinggi. Kita melihat ada budaya Jawa, sebagaimana bentuk dasar rumah ini sendiri, ukiran floral yang juga terinspirasi oleh tradisi Jawa. Tapi di sini juga sangat akrab dengan budaya Cina. Kalau kita beberapa puluh meter ke arah timur itu kelenteng Cina di situ. Betul. Sehingga kita melihat ada struktur penyangga tritis yang terinspirasi oleh bangunan tradisional Cina. Ukirannya juga ya. Ornamentasi ya, kalau Anda mencermati ada naga, ada burung hong, ada kelin yang sangat dekat dengan budaya Cina. Tapi jangan dikira di rumah yang sangat tradisional seperti ini kita tidak menjumpai pengaruh dari budaya Eropa. Bunga-bunganya itu bukan bunga lepas, tapi kalau orang Eropa bilang buketan itu. Jadi dia kayak hand bouquet kalau pengantin itu kan. Itu kan dari tradisi Eropa. Ada shell atau kerang yang juga banyak kita jumpai di dalam tradisi Eropa. Serta beberapa material yang secara khusus didatangkan. Ini juga keramik ya, atau porselen yang luar biasa yang spesial untuk menjadi bagian dari khasanah budaya ini. Jadi satu, keragaman budayanya. Yang kedua, Kudus itu urban dalam artian yang sebenarnya. Salah satu ciri lingkungan perkotaan itu padat. Iya. Betul. Sehingga di sini rumah yang luar biasa ini sangat kompak. Ruangnya kecil, padat, sehingga semua ukiran itu akan dilihat dari jarak dekat. Dia estetika untuk diakrabi gitu, bukan bangunan monumental yang gagah berdiri jauh di sana, tapi kita baru bisa menghayatinya kalau dia dekat. Betul. Bayangkan ini kita masuk ke sini tadi lihat gang kecil itu kan, bukan di pinggir jalan besar yang akan show off itu kan, tidak. Ini kita perlu akrab dulu baru bisa menikmati kekayaan budayanya. Bahasa anak muda sekarang tuh disebutnya hidden gem gitu. Hidden gem. Sesuatu yang tersembunyi pas dilihat luar biasa. Gitu kan? Ya, tapi harus dekat dulu gitu kan. Nah. Kenapa Pak masjid mau melestarikan ini tuh? Kenapa sih? Saya kira sejak awal komitmen Masjid Menara Kudus pada kebudayaan sudah jelas terlihat. Kita tadi menyaksikan menara yang juga merupakan bagian dari khasanah budaya yang luar biasa dan terlestarikan sampai sekarang. Gapura-gapuronya, kompleks makam dan pendopo tajuknya itu juga dilestarikan. Artinya melestarikan itu sudah jadi bagian dari keseharian masjid. Hanya ini yang agak istimewa adalah lalu menjangkau di daerah sekitarnya.
karena rumah-rumah seperti ini sangat bagus tapi sangat mudah juga untuk dibongkar pasang, sehingga kalau mau dijual gitu gampangnya itu secara teknis itu mudah. Nah, masjid atau Yayasan Masjid Menara Kudus itu memiliki komitmen yang tinggi untuk mengakuisisi rumah ini, bukan untuk mendapatkan economic benefitnya, tapi untuk melestarikannya, karena ya dia menjadi bagian dari lingkungan masjid yang akan hidup dan tetap terlestarikan sampai di masa mendatang nanti. Luar biasa ya. Jadi masjid dan kebudayaan ini begitu erat kaitannya, perannya ya. Iya, kita tidak membedakan antara peran kultural dan peran spiritual, karena ya niat baik itu akan selalu mendapatkan jalan dan tempatnya di dalam dakwah yang dikembangkan mulai dari Sunan Kudus. Tadi kita membicarakan strategi dakwah beliau. Nah, ini dakwah bil arsitektur itu juga menjadi bagian dari, dan ini akan berkembang terus bukan hanya pada masa Sunan saja, tapi pada masa-masa berikutnya sampai sekarang gitu. Oke. Apa sebenarnya yang paling istimewa Pak dari rumah ini? Yang paling istimewa dari rumah ini, ya saya jadi arsitek dulu. Maksudnya dalam pandangan arsitektur maka ruang itu bagian yang nggak terlihat tapi menjadikan hal penting tadi menjadi nyata. Kalau kita masuk dari luar, ini bukan komponen per komponen tapi secara keseluruhannya. Kita masuk dari luar, kita nanti melihat ada lapisan-lapisan pembatas yang bisa digeser, bisa ditutup. Kita mau seberapa terbuka, seberapa tertutup itu bisa dikendalikan dengan mudah. Saya kira ini juga salah satu jenius yang hanya ada di tempat ini. Di tempat-tempat lain kita tidak menjumpainya. Itu ada pagar yang bergeser, ada dinding, dan bahkan ini sendiri bisa dicopot ini. Sehingga kalau ada event yang nikahan ini yang memerlukan ruangan yang lebih luas, tentu saja dengan teknis yang lebih lebih kompleks itu bagian-bagian ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa rumah ini membentuk silaturahmi gitu. Sehingga di satu sisi dia aksesibel, di sisi lain dia juga menjaga marwah supaya hal yang mestinya terjaga tetap terjaga gitu. Tapi bisa dengan sangat luas beradaptasi. Bahkan tempat kita duduk ini sendiri ini juga menunjukkan koneksi ke dalam yang bisa diatur dengan pola tertentu sehingga orang tidak sembarangan nyelonong ke dalam. Ini kan nggak mudah kan naik ke sini gitu kan. Jadi membuka, mempersilahkan tapi sambil menjaga kehormatan. Udah beduk Pak. Wah, ini saatnya kita untuk kembali dulu, memang kembali masjid. Dari masjid kembali ke masjid. Siap. Ayo Pak. Yuk, bismillah. Bismillah. Kalau di serambi depan ini kan kayak ada nama-nama sahabat Nabi ini. Ini apa yang khas dari sini, Pak? Iya, serambi depan yang paling kelihatan kalau kita masuk itu adalah bangunan yang sangat berbeda. Kalau di sini dikenal Masjid Menara yang seperti bangunan kuno kayak candi lah gampangnya gitu. Terbuat dari bata, maka ini adalah bangunan yang terbuat dari besi, kaca, teraso yang banyak sekali di sini. Kita melihat material yang sangat berbeda di sini. Tapi juga bentuk yang sangat berbeda. Kalau ini kayak candi, ini ya kalau sekarang mungkin lalu jadi di mana-mana masjid itu berkubah. Iya. Tapi sebenarnya Kudus adalah yang memelopori juga karena ini adalah bangunan masjid berkubah pertama yang dibuat atas inisiatif Bumi Putra, atas inisiatif warga Muslim setempat. Iya. Nah, di sini kita melihat bukan hanya bangunannya yang berkaitan dengan Islam secara universal, tapi kaligrafi ini di zamannya juga sangat maju. Ini dibuat dengan stained glass atau kaca timah yang dipesan khusus dari Malang, dibawa ke sini 2 minggu perjalanannya itu ya. Hati-hati sekali karena memang ada pesan yang perlu disampaikan secara hati-hati juga. Di bagian depan kita melihat ada kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diapit oleh nama 4 imam mazhab. Di kiri kanannya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gitu kan. Lalu di atas bahkan kita melihat ada nama 25 nabi dan rasul. Iya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita lihat lengkap. Artinya ini risalah yang diungkapkan melalui estetika. Dan di masjid ini kita datang meneladani para sahabat Nabi dan para sahabatnya, sehingga di sini terpampang nama-nama 10 sahabat Nabi
yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Keempat, Khulafaur Rasyidin ada di sisi ini. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali karamallahu wajhah. Lalu di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikenal dakwah sampai ke Cina. Betul. Dan nama sahabat lain Abu Baidallah bin Jarrah, Amr bin As di akhir pojokan sana itu. Nah, di sini kan kita seperti insan-insan yang mendekatkan diri pada Rasulullah sebagaimana para sahabat dengan harapan surga yang mulia nanti akan dikaruniakan kepada kita. Sehingga di sini kita melihat ya dakwah itu fleksibel, dakwah itu luas, pesannya itu universal, tapi cara mengungkapkannya kita lihat aja di sini ada yang pakai bata merah, ada yang pakai kaca, ini metal. Baru saya mau tanyakan ini Pak. Ini kan khas kayak pertemuan antara bata merah dengan rangka kayu baja, khas Jawa. Ya, di sini kayu Jawa. Sebenarnya bentuk transformasi atau apa toh Pak ini? Ya, di sini ini adalah gapura yang sebenarnya ini dulu gapura halaman itu. Jadi secara fungsional juga berubah. Ini dulu halaman, sekarang karena jamaah meluap begitu banyak lalu menjadi serambi untuk sholat. Yang ini semua adalah gapura. Jadi ada 3 gapura sebagaimana bangunan suci pada masa pra-Islam. Yang lalu dipahami sebagai tataran-tataran untuk menempuh kesucian. Gapura bentar yang ada di luar, gapura Korea Agung 2, kadang orang kudus menyebutnya gapura kembar di sini dan di dalam tadi. Ketiganya sebenarnya memisahkan halaman, bukan bangunan. Bangunannya baru sana tadi. Nah, tapi sekarang bangunan berekspansi dan ternyata dalam ekspansi bangunan itu kita menjumpai langgam arsitektur yang berbeda. Sehingga kadang saya menyebut kalau Anda ingin mempelajari arsitektur masjid dari masa ke masa di Indonesia, pergilah ke seluruh Indonesia. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, ke Kudus menemukan semuanya, gitu kan? Dari masa yang paling kuno sampai yang industrial kalau kita menyebutnya anak sekarang, industrial estetik yang modern itu antara ubin teraso, kaca dan rangka baja kita jumpai semua di sini. Satu lagi nih Pak. Ya. Biasanya masjid-masjid besar di Jawa yang kita kunjungi, kita tahu itu mesti dia punya alun-alun, dekat dengan alun-alun. Tapi Masjid Menara Kudus, Al-Aqsa Kudus ini justru berada seakan-akan di tengah pemukiman padat begitu. Pemukiman yang padat. Ya, karena ini semula bukan kota gitu kan. Semula adalah desa kecil yang disebut Desa Tajuk. Dengan tempat ibadah Sunan Kudus ada di utara tadi yang saya ceritakan Langgar Dalem. Lalu membina tempat yang cukup luas di sini. Tapi lingkungan sudah jadi, bukan cikal bakal permukiman di sini karena tajuknya sudah ada. Kalau kita ke sana dikit, kelentengnya Hoktibio yang ada di situ itu sudah lebih tua dari masjid ini. Dan semula jalan ke sana itu adalah pendopo tajuk untuk Sunan Kudus beraudiensi, artinya memimpin untuk pemerintahan di sini, sambil di belakangnya kemudian sepeninggal beliau untuk menjadi makam beliau. Jadi persis seperti polanya Masjid Nabawi, ada masjidnya, Nabi memimpin umat di situ, ketika wafat dimakamkan di situ gitu. Sehingga di sini kita menjumpai akumulasi historis, tapi sekaligus juga yang dinamis berkembang dari waktu ke waktu. Ternyata perjalanan ini tuh menjelajahi masjid-masjid itu bukan cuma soal bangunannya ya Pak ya, tapi juga cerita di baliknya, hikmah di baliknya, dakwah di baliknya yang membuka hasanah dan menenangkan jiwa, sangat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Ya, kita mengambil banyak hikmah dari jejak-jejak para aulia yang telah merintis dakwah di sini. Semoga Allah merahmati mereka dan kita juga mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus adalah bukti nyata bagaimana Islam tumbuh dan bersemi bersama budaya lokal. Di sini, arsitektur Jawa bertemu dengan nilai-nilai Islam, menciptakan harmoni yang abadi. Setiap sudutnya mengisahkan perjalanan dakwah Sunan Kudus yang mengajarkan kebijaksanaan dan toleransi. Dari luar masjid ini, kita membawa lebih dari sekadar kenangan visual. Kita membawa pemahaman bahwa sejarah adalah pijakan dan masjid adalah pusat yang menghidupkan spiritualitas dan kebersamaan. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa di setiap jejak masjid bersejarah ada cahaya yang terus menyala,
menerangi generasi hari ini dan esok. Sampai jumpa di episode berikutnya, kita temukan lagi perpaduan sejarah, budaya, dan iman bersatu padu menjadi satu.